Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya dan taufiknya kita berjumpa kembali di masjid yang mulia ini, yang kita berkumpul tidak lain untuk kita bermajlis ilmu, mentadabburi, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kita mengamalkan firman Allah dalam surah As-Sadd ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil tafsir dari surat At-Takwir. Surat At-Takwir yang artinya adalah penggulungan. Dan surat ini berbicara tentang huru-hara hari kiamat. Di antara peristiwa masa depan kita yaitu adanya hari kiamat dengan huru-haranya yang akan kita ketahui bersama dari surat At-Takwir. Dan surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala memberi nama dengan surat At-Takwir karena di surat ini Allah sebutkan salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu dengan digulungnya matahari. Dan surat ini yang menjadi pokok pembahasan atau tema utama adalah al-amanu fi suluki thariqir rahman. Mendapatkan keamanan dengan menempuh jalannya Ar-Rahman. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan ketenangan, keamanan di hari yang begitu dahsyat huru-haranya pada hari itu? Maka jalan untuk mendapatkan ketenangan, keselamatan pada hari itu dengan menempuh jalannya Ar-Rahman. Maka Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. At-takwir adalah maknanya digulung. Maka surat ini menegaskan bahwasannya di antara permulaan dari terjadinya hari kiamat adalah dengan digulungnya matahari. Dan sebelumnya mengenai fadilah dari surat At-Takwir, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yang menegaskan, bersabda Rasulullah SAW, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ra'yal 'ain." Barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat seolah-olah dia melihatnya, falyaqra, maka hendaklah dia membaca surat idza syamsu kuwirat dan surat idza samaa'u fatarat dan surat wa idza samaa'u syaqqat dan juga surat Hud. Maka pada riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Rambutku dijadikan beruban karena kandungan surat Hud dan saudara-saudaranya, yaitu surat At-Takwir, Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Maka pertama-tama Allah tegaskan dalam firman-Nya,
idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Maka pertama-tama yang akan terjadi pada hari kiamat dengan digulungnya matahari. As-Sa'di mengatakan pada hari itu akan terjadi penggulungan matahari. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan matahari dan bulan, keduanya dijadikan satu, summa yulqiyani finnar, kemudian keduanya dilemparkan ke dalam api neraka. Mengenai hal itu, sebagaimana dalam sebuah hadis menegaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru nuran fin nari yaumal qiyamah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua cahaya yang kelak nanti ada dalam api neraka pada hari kiamat. Kenapa matahari dan bulan Allah jadikan di antara yang dimasukkan dalam api neraka? Ighadatan lilladzina abaduha, untuk Allah menghinakan kepada orang-orang yang dulu mereka menyembahnya daripada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk menghinakan mereka, bahwasanya apa-apa yang dulu mereka sembah itu pun Allah masukkan ke dalam api neraka. Menegaskan bahwasanya apa yang mereka sembah dulu tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah dulu di dunia daripada selain Allah, hasabu jahannam, menjadi bahan bakarnya api neraka jahannam, antum laha waridun, yang kalian akan mendatanginya. Laukana haula aliha ma waruduha. Seandainya mereka itu adalah sesembahan yang sah disembah, tidaklah mereka akan masukinya. Bagaimana bentuk Allah menghinakan orang-orang musyrik sehina-hinanya pada hari akhirat. Tidak hanya saja, bahkan sesembahan Tuhan-Tuhan yang dulu mereka sembah juga masukkan ke dalam api neraka. Summa yulqiyani finnar, kemudian keduanya dilempar ke dalam api neraka yang sebelumnya tujma' wa tulaf wa yukhsafal qamar. Keduanya digabungkan, digulungkan, kemudian dihilangkan cahayanya. Wa idan nujumu kadarat. Di antara fenomena yang lain yang akan terjadi pada hari itu adalah bintang-bintang berjatuhan. Bintang yang kita lihat sekarang sebagai perhiasan langit, bintang yang sekarang kita lihat sebagai alat pelempar setan, bintang yang sekarang kita lihat dia sebagai petunjuk arah. Kelak nanti pada hari kiamat, Allah tegaskan, wa idan nujumu kadarat intasarat wa tasaqatat, berserakan dan berjatuhan. Sebagaimana juga dalam firman-Nya dalam surat Al-Infitar ayat 2, wa idal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Yang ketiga, di antara fenomena yang lain juga adalah wa idal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dijalankan. Apabila gunung sudah dijalankan, maknanya adalah Allah hancurkan sehancur-hancurnya.
Maka di antara ayat yang lain menegaskan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Lalu kemudian diangkat bumi dan gunung-gunung, kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Maka gunung-gunung yang kita lihat sekarang sangat besar, menjulang tinggi. Nanti pada hari kiamat Allah jadikan seperti kayak fata morgana, diangkat dari tempatnya, kemudian Allah terbangkannya. Ketika seseorang melihat seperti kayak fata morgana, dan itulah firman Allah dalam surah An-Naba, wasuyiratil jibal fakanat sarabah. Dan gunung-gunung diperjalankan, maka menjadi seperti kayak fata morgana. Setelah diterbangkan, kemudian dibenturkan sesama gunung tersebut, sehingga gunung ketika seseorang melihat pada hari itu seperti kayak bulu yang diterbangkan, kapas yang diterbangkan. Dan itulah firman Allah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu gunung-gunung menjadi seperti kayak bulu yang diterbangkan. Dan dalam ayat Allah menegaskan, Allah jadikan kathiban mahina, seperti kayak pasir yang runtuh. Dan gunung-gunung pada hari itu semuanya hancur sehancur-hancurnya, sehingga bumi itu rata serata-ratanya, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang jauh. Allah menegaskan dalam surah Taha, wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka bertanya-tanya kepadamu tentang gunung-gunung, bagaimana keadaannya pada hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Ketika Allah hancurkan sehancur-hancurnya, Allah jadikan rata serata-ratanya, maka pada hari itu kau tidak akan melihat di permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang cekung. Permulaan di antara kejadian fenomena pada hari kiamat. Yang berikutnya, yang keempat adalah wa idzal 'isyaru nuqtilat. Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Unta bahasa adalah al-jamal atau al-ibil atau an-naqah. Akan tapi dalam ayat ini menggunakan lafaz al-'isyar. Ini penamaan karena umur. Dalam balaghah, dalam sastra, yaitu adalah isti'arah, meminjam sebuah kata untuk memaknai. Maka unta Allah namakan dengan al-'isyar karena unta-unta tersebut sudah bunting yang sudah masuk pada bulan ke-10. Karena unta itu akan melahirkan pada bulan yang ke-11 atau 12 setahun. Kalau manusia berapa bulan? 9. Minimalnya berapa? Ibu, ini pasti rahasianya lebih tahu ibu ini. Berapa bulan ibu? 7 katanya. Berarti ibu belum mahir, belum punya pengalaman. Minimalnya 6 bulan. Karena ketika Allah berfirman mengenai masalah penyapihan dan mengandung, Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Hamil dan penyapihannya 30 bulan. 30 bulan. Suatu ketika pernah terjadi sebuah masalah di
di zamannya Khalifah Utsman ibn Affan, ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang janda. Allah al-Misra, apakah janda karena bercerai atau meninggal. Al-Muhim menikah. Ketika menikah, biasanya 9 bulan. Ini 6 bulan sudah punya anak. Kira-kira gimana? Apa istilahnya Omar bilang, baru nikah 6 bulan sudah punya anak. Ini anaknya siapa? Kalau sekarang alhamdulillah ada tes DNA, ada alatnya kan, mudah gitu. Zaman itu gimana? Heboh. Maka Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat dan bertanya, ini gimana nih? Karena kalau istilahnya nikahnya batil, Pak, itu biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang cerdas. Sahabat-sahabat itu cerdas. Dan di antara yang cerdasnya luar biasa itu Ali bin Abi Thalib, sudah pemberani, kuat, cerdas lagi. Makanya Pak, berat menjadi menantunya Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, ini mungkin terjadi. Dan beliau mengambil sebuah dalil dari Imam tadi, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung dan menyakitnya selama 30 bulan. Dalam menyusui ar-radha'ah berapa maksimalnya? Ibu, yang kita lebih besar. 2 tahun. Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamil. Ibu-ibu yang menyusui maka mereka menyusui anaknya selama 2 tahun genap. Maksimalnya apa ya? 2 tahun genap itu berapa bulan, Pak? 24. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib dalam menyusui hamluhu wa fisaluhu, mengandungnya dan menyapitnya itu menyusuinya selama 24 hari. Sisa berapa? 6 bulan. Sisa 6 bulan. Maka ini mungkin terjadi. 6 bulan sudah melahirkan. Sehingga dari sini apa? Para ulama fuqaha menegaskan jika lahirnya 6 bulan minimalnya sah jadi anaknya. Tapi jika akal kurang daripada 6 bulan, 4 bulan sudah lahir. Ini apa? Yang ulama fuqaha itu enggak. Kalau akal daripada 6 bulan enggak. Batasan minimalnya 6 bulan. Sehingga kalau 7 bulan aman, 8 bulan aman, 9 bulan alhamdulillah. Tapi istilahnya sekarang kalau lahir baru prematur. Ala kulli hal, kembali kepada materi kita. Kita tadi bahas masalah unta. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa idal 'isyaru utilan, yaitu unta-unta yang bunting, buntingnya sudah 10 bulan. Dan bahwasa disebutkan unta yang sudah bunting karena unta itu bertambah mahal harganya ketika sudah berbadan 2. Unta semakin dia berbadan 2 semakin mahal. Unta beda dengan sama yang lain. Maka ketika terjadi pada hari kiamat, unta-unta yang sudah bunting, yang mereka orang-orang Arab itu jika punya unta yang sudah bunting, sudah masuk 10 bulan terakhir kelahiran, maka sangat dirawat dan harganya semakin mahal. Kasadi mengatakan itulah keadaan pada hari kiamat, bahwasanya harta-harta yang paling mewah, yang paling mereka istimewakan, mereka akan meninggalkannya begitu saja. Jadi di antara balaghahnya Quran, di antara bentuk sastranya Quran itu
mengajak berbicara kepada orang yang sudah ma'ruf. Karena orang Arab kan di tengah padang pasir. Kalau zaman itu dikasih tahu wa idza sayyaratu utilat, apabila mobil-mobil yang apa sebenarnya malu? Al-Baru utilat ditinggalkan tayamum. Jadi maka di antara bentuk balaghah dalam pembicaraan dan mengajak berbicara adalah jika kita memberikan pesan yang bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Maka tidak termasuk sebuah balaghah jika yang diajak bicara gak nyambung. Ustaznya ceramah luar biasa isinya, tapi pakai bahasa Arab. Jadi apa? Jamaahnya gak mudah. Sehingga di antara bentuk balaghah adalah ketika mengajak berbicara orang yang diajak bicara memahami pesan yang disampaikan. Dan itulah balaghah yang Quran. Sehingga ayat ini menegaskan anfasu amwalil Arab, yaitu harta yang paling istimewa pada hari itu adalah onta. Dan ini memberikan makna pada semua harta. Semua harta yang sangat istimewa pada hari itu ketika terjadi hari kiamat akan ditinggalkan begitu saja. Terkadang kan cinta pada harta itu gila. Dan gak banyak harta saja, pada benda atau yang lainnya. Contohnya apa? Pecinta burung. Burungnya sudah mandi, orangnya belum. Mungkin gak Pak? Mungkin kan? Dia bangun belum sholat, sudah apa? Buka burung. Itu semua yang pada hari kiamat utilat akan ditinggalkan. Semua harta-harta yang paling istimewa ketika terjadi kiamat udah tidak berarti. Jangankan hari kiamat Pak, kalau terjadi gempa saja nggak ada yang bisa memberikan mobilnya baru beli atau gimana, sudah lari saja. Itu baru gempa. Bagaimana dengan hari kiamat? Ayat setelahnya, wa idzal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Di antara fenomena-fenomena mengenai hari kiamat, hari akhir, bahwasanya kelak nanti binatang-binatang liar itu akan dikumpulkan. Untuk apa? Dikumpulkan di padang mahsyar untuk mengadakan kisos di hadapan seluruh manusia. Di manusia di padang mahsyar dikumpulkan dari pertama kali manusia sampai yang terakhir. Di tanah yang tanahnya rata serata-ratanya, tidak ada namanya naungan, tidak ada namanya gunung, tidak ada yang cukup, rata serata-ratanya. Sehingga orang itu apa? Bisa saling melihat, bisa saling mengetahui. Maka pada hari itu Allah bangkitkan binatang-binatang liar. Jika binatang-binatang liar saja itu dibangkitkan, apalagi binatang-binatang yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengadakan kisos di antara mereka. Dan diperlihatkan di hadapan manusia, mereka menyaksikan seperti inilah keadaan Allah akan tegak kepada kalian. Jika hewan saja yang tidak berakal dan tidak punya taklif syar'i, beban syariat, itu saja dikisos seperti ini keadilannya. Bagaimana dengan manusia? Rasulullah SAW bersabda, hatta innahu la yatassu bisyatil jamma' min asyatil qurana. Sampai-sampai pada hari itu di padang mahsyar ada
kambing syahid. Ada kambing yang tidak bertanduk, itu kisos. Kambing-kambing yang bertanduk yang dulunya telah menanduknya. Kalau sesama tanduk kan adil kan. Ini apa? Ada kambing-kambing itu yang dia punya tanduk, mentanduk yang nggak punya tanduk, kan nggak adil gitu kan. Nggak sepadan tuh. Maka apa? Pada hari kiamat Allah bangkitkan semuanya hewan-hewan itu, kemudian mengkisos sesama mereka. Setelah hewan-hewan saling mengkisos akan kezaliman yang dulu di dunia, kemudian Allah mengatakan kuni turoba, jadilah kalian semua tanah. Selesai. Jadi apa? Setelah selesai mengkisos, selesai urusan. Kuni turoba, jadilah kalian tanah. Ini hewan. Kalau manusia setelah dikisos selesai, gak langsung apa? Keputusan terakhir, surga atau neraka. Makanya apa? Allah menegaskan dalam surat An-Naba nanti yang akan kita kaji. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turoban. Orang kafir dapat menyesal, menggigit jari, berangan-angan, ya laitani seandainya aku menjadi tanah atau debu. Setelah melihat keadilan Allah tegak pada binatang-binatang liar. Jika apa? Binatang-binatang saja seperti itu, gimana dengan nasib kita? Dan mereka berangan-angan ingin menjadi tanah, dia selesai kisos, selesai dah. Tapi manusia enggak. Ada kelanjutan surga atau neraka. Yang di dalam surga kekal dalam kenikmatannya, yang dalam api neraka semakin kekal dalam siksaannya. Dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika sudah tegas keputusan Allah, sudah diputuskan ahlun nari fin nar wa ahlul jannati fin jannah, penghuni surga sudah dikelompokkan, ini akan penghuni surga. Penghuni neraka, ini sudah tahu dikelompokkan penghuni neraka. Maka datanglah maut, datnya kematian ada tentunya. Allah serupakan seperti kayak domba, amlahin, domba yang belah. Kemudian diangkat di hadapan semua manusia. Ya ahlul jannati, apakah kamu tahunya? Apa itu? Maka ahlul jannah serentak mengatakan, arafna wal maut. Kita mengetahui semua itu adalah datnya kematian. Kemudian berserulah sebuah panggilan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, hal araftumu, apakah kalian mengetahui itu apa? Ya, kami mengetahui itu adalah kematian. Kemudian disembelih domba itu kematian, kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, kekal dan tidak ada kematian setelahnya. Wa ya ahlal jannati khuludun fala maut, wahai penghuni surga, kekal dalam kenikmatan surga dan tidak ada kematian setelahnya. Maka apa? Dengan disembelihnya domba tersebut bertambah kegembiraan, kesenangan, kenikmatan penghuni surga. Sebaliknya bertambah kesengsaraan, kesedihan, penyesalan penghuni neraka. Wa idzal wuhushu husyirat, binatang-binatang liar akan dikumpulkan pada ardil mahsyar untuk dilakukan kisah di antara mereka. Dan Allah menegaskan juga mengenai hewan-hewan bahwasanya mereka adalah umat seperti kita. Allah menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardh wa la ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun ka'amthalikum
illa umamun amsalukum. Dan tidaklah ada binatang melata yang di muka bumi. Di muka bumi binatang apa saja itu. Wala ta'irin yatiru bi janahihi, dan juga burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum, melainkan mereka semua adalah umat-umat seperti kalian. Ma faradna fil kitab min syai', tidak pernah kami luputkan dalam kitab sesuatu apapun. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian hanya kepada Rabbnya mereka lah mereka akan dikumpulkan. Jadi hewan-hewan juga itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, mereka akan dikumpulkan. Ayat setelahnya, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, yaitu dijadikan meluap dengan panasnya. Dalam tafsir disebutkan uqidat fasarat ala idamiha narun tatawaqqat, diluapkan lautan, maka lautan tersebut mengeluarkan apinya. Dan di antara yang menegaskan bahwasanya di dalam lautan itu ada api. Dan ya Pak, pencarian dan setelah dipelajari ternyata benar bahwa di dalam lautan ada api. Gimana Pak? Di dalam lautan ada api, menyala lagi. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau api kena air ya mati. Tapi di dalam lautan ada api. Lihat aja di YouTube juga banyak penemuan tentang apa di antara apa yang ada dalam lautan. Maka api tersebut ya, idal biharu sujirat, nanti pada hari kiamat Allah akan meluapkan. Karena di antara yang Allah jadikan meluap itu apa? Lautan-lautan, sungai dijadikan satu tumpah. Kalau sekarang sungai dan lautan itu meskipun tumpah tidak akan bersatu. Wa ja'ala bainal bahraini hajisan, kami jadikan di antara kedua lautan itu ada penghalangnya. Bahwasanya tidak akan bertemu antara air laut dan air sungai saat ini. Tapi nanti pada hari kiamat akan tumpah menjadi satu semuanya, dan di antara yang ditumpahkan adalah api yang di dalam lautan. Itulah firman Allah, wa idal biharu sujirat, yaitu apabila lautan dipanaskan. Maka ini apa? Di antara fenomena-fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat di dunia. Kemudian pada hari kebangkitan, setelah dibangkitkan manusia, di antara fenomenanya adalah wa idan nufusu zuwijat. Dalam surat At-Takwir ada 12 fenomena. 6 tadi kita sebutkan. Sekarang yang ke-7, wa idan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa atau roh-roh dipertemukan. An-nufus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 22, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama pasangan-pasangannya. Di antara tafsir daripada wa idan nufusu zuwijat, yaitu dipasangkan orang-orang zalim bersama pasangannya. Fajama'a ahlul khairi ila ba'dihim wa jumi'a ahlus syarri ila ba'dihim. Kelompok
orang yang baik itu akan digabungkan sesama orang baik. Kelompoknya ahlus syarr, orang-orang yang buruk, akan dikumpulkan sesama mereka. Jadi apa? Ketika nanti pada saat manusia dibangkitkan itu sudah terpisah. Orang baik dengan orang yang baik, orang buruk dengan orang yang buruk. Oleh karenanya, ketika ditanyakan mengenai hal ini kepada Umar bin Khattab, sebagaimana asar dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah, wa idan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh atau jiwa-jiwa dipasangkan. Faqala, maka Umar berkata, yuqranu bainar rajuli as-salih ma'ar rajuli salih fil jannah. Akan dipasangkan antara orang yang saleh bersama orang yang saleh di surga. Wa yuqranu bainar rajuli as-su'i ma'ar rajuli as-su'i fin nar. Dan akan ditemukan, dipasangkan antara laki-laki yang su', yang buruk, bersama laki-laki yang buruk. Fadzalika tazwijul anfus. Maka itulah makna dipasangkannya jiwa atau roh. Maka jika pada makna yang pertama, sebagaimana apa? Tafsirannya Umar bin Khattab, dan tafsir yang pertama, bahwasanya seseorang itu akan digabungkan, dipasangkan, dibersamakan dengan temannya dulu. Yang baik akan digabungkan dengan yang baik, yang buruk akan digabungkan dengan yang buruk. Sebagaimana firman tadi, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang zalim bersama pasangan-pasangannya. Maka di antara pada surat ini menegaskan bahwasanya teman itu punya pengaruh yang kuat dalam kehidupan. Di antara pesan daripada makna wa idan nufusu zuwijat berdasarkan tafsir yang pertama dari Umar bin Khattab, ya, memberikan pesan kepada kita akan pentingnya mencari teman yang baik. Jika kita punya teman yang baik, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Sebagaimana perkumpulan kita di dunia, perkumpulan itu juga akan berlanjut di surga dan di akhirat. Dan mengenai berteman dengan yang baik itu sudah banyak hadis dan dalilnya. Di antaranya mengenai pentingnya mengambil teman yang baik, sebuah asar yang Rasulullah bersabda, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, seorang sahabat yang ketika diberitahu tentang huru hara hari kiamat, maka dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, ma'adatalah. Ketika dia bertanya tentang hari kiamat, maka jawab Rasulullah, apa persiapan? Jadi apa? Hari kiamat pasti akan terjadi. Akan tapi pertanyaan yang lebih penting untuk ditanya adalah apa persiapannya, bukan kapan terjadinya. Meskipun ya penting juga untuk dikaji dan ketahui tentang huru hara hari kiamat. Akan tapi yang lebih penting adalah persiapan. Jangan sampai setelah mengkaji tentang hari kiamat justru tidak menjadikan kita orang yang soleh, yang menyiapkan bekal. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya banyak amalan yang istimewa seperti para sahabat-sahabat yang senior, kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Aku punya amalan, tapi amalan itu ya apa istilahnya, tidak seperti mereka. Kayak kita lah gitu ya. Yes. Puasanya pun ya biasa-biasa aja gitu. Sholatnya pun ya
biasa-biasa aja. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku nanti di surga dan amalku seperti ini, maka aku gak akan bisa menjumpaimu. Ini sahabat apa? Pengen agar dia itu berjumpa dengan Rasulullah, agar dia bisa membersami Rasulullah di tempat di surga. Ini di antara bentuk kecintaan para sahabat. Tapi ya Rasul, kalau aku amalannya seperti ini, sepertinya gak akan sejajar dengan engkau di surga, gak akan ketemu. Cuma aku punya satu harapan, bahwasanya aku mencintaimu. Ya secara amalan sepertinya di surga nanti aku gak bakal ketemu, kan beda derajatnya, beda tempatnya. Dan di dunia ini aku sangat mencintaimu. Maka Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahbab, atau al-mar'u ma'aman ahbab, seseorang itu akan dikumpulkan nanti di surga bersama dengan orang yang dia cintai. Sehingga di antara bentuk amalan yang mungkin bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang soleh, derajatnya dengan orang soleh adalah mencintai orang-orang soleh. Dan perhatikanlah hadisnya. Hadisnya, ketika dia mencintainya, dia bermodalkan amal soleh. Di dalam hadis tadi apa? Seorang tadi mengatakan, aku punya amalan soleh tapi gak begitu banyak. Maka di antaranya bentuk kita mencintai orang yang baik, yang kita berharap akan dikumpulkan dengan mereka, adalah bermodalkan amal soleh. Meskipun tidak sehebat orang soleh yang kita harapkan, tidak selevel dengan para sahabat atau orang-orang soleh yang lebih soleh. Yang pasti dia punya amal soleh. Maka jika dia seseorang mengatakan aku mencintai orang soleh tapi dia bermodalkan amal keburukan, dia tidak termasuk dalam ayat ini, hadis ini. Hadis ini menegaskan bahwa dia akan digabungkan, dibersamakan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, jika dia punya modal juga kesolehan, meskipun tidak selevel mereka. Maka saya mencintai Rasulullah SAW. Jika kita ingin dikumpulkan bersama Rasulullah SAW nanti di surga, maka apa? Bermodallah kesolehan, kebaikan sebagaimana yang dibesarkan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sebuah kecintaan tidak hanya sebatas manis di kata. Aku mencintai Rasulullah SAW, menangis, meratapi, tapi apa? Perbuatannya banyak dosanya, ya gak bisa terjadi. Modal yang bisa mengantarkan seseorang dibersamaan Rasulullah SAW adalah amal kebaikan, meskipun kebaikan itu tidak seperti Rasulullah. Jangan sampai apa? Mengeklaim kita pecinta Rasulullah, tapi perbuatannya banyak yang bermasalah. Karena pengakuan itu harus ada bukti, tidak hanya sebatas bukti dengan ucapan kata-kata pujian-pujian saja, gak cukup. Harus ada dengan bukti yang real, tanda kecintaan. Karena sebatas hanya ngeklaim saja, orang bisa mengeklaim. Makanya ada sebuah syair menegaskan, kullu yadda'i lahu waslan bilailah wa laila minha bari'ah. Setiap laki-laki itu mengklaim saya punya hubungan istimewa dengan Laila. Dan nama Laila itu disematkan kepada wanita yang paling cantik. Makanya ada istilah Laila Laila Majnun. Artinya apa? Kegilaan karena Laila. Laila gila Pak. Karena gara-gara Laila laki-laki pada gila semuanya. Bukan Laila yang gila. Kenapa? Gara-gara Laila laki-laki pada gila semuanya. Dan semua orang mengaku bahwa dia punya hubungan spesial dengan Laila. Padahal Laila tidak mengakuinya. Maksudnya sebuah ungkapan syair menegaskan semua orang bisa mengeklaim aku mencintai Rasulullah,
Aku mencintai para sahabat. Tapi bukti klaim itu tidak cukup sampai dia membuktikan dengan amal solehnya dan itibanya kepada Rasulullah SAW. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Bahwasanya cinta tidak sebatas saja bukti di lisan, tapi harus ada ittiba yang real dalam kehidupan seorang hamba dalam menjalankan sunnah. Jangan sampai sebatas ucapan di kata. Dengan syair-syairnya ternyata selesai acara banyak kemaksiatannya. Meskipun melepaskan dengan pecinta Rasulullah. Apakah cukup? Enggak cukup dengan tulisan-tulisan. Tapi harus lebih daripada itu. Bukti itibanya kepada Rasulullah SAW. Wa idan nufusu zuwijat. Tafsir pertama adalah ahlul khairi yujma' ila ba'di. Sesama orang yang baik akan digabungkan bersama orang yang baik. Sebaliknya orang yang buruk akan dikumpulkan bersama orang yang buruk. Tafsir yang kedua, wa idan nufusu zuwijat waqilah, dan ada yang menegaskan, dan jika dalam tafsir disebutkan waqilah ada, tapi tidak begitu kuat. Zuwijatil arwah bil ajsad. Roh-roh itu dipasangkan bersama jasadnya. Jadi dikembalikan lagi. Oleh karenanya As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, dia mengatakan Qurina kullu sahibin amalin ma'nadiri. Setiap orang itu akan dipasangkan dengan amalannya. Fajumi'al abrar ma'al abrar. Orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik. Wal fujjaru ma'al fujjar. Orang yang durhaka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang durhaka. Jika orang mencintai orang yang soleh, dikumpulkan bersama para orang yang soleh. Jika orang yang dia mencintai orang-orang yang toleh, para artis-artis yang gak jelas, atau pemain-pemain bola yang qadarullah, fasik, atau mereka yang mengistimewakan figur yang fasik. Kan banyak terkadang dari kaum muslim memfigurkan orang fasik. Orang fasik itu yang kelihatan kefasikannya. Dia muslim tapi bertatuan. Kemudian dia diikuti, diistimewakan. Ini gak pantas bagi seorang muslim. Allah mengatakan wala tuti' minhum athiman aw kafur. Jangan ikuti, jangan istimewakan orang yang kafir dan orang yang asli banyak dosanya. Orang muslim itu mengistimewakan orang muslim yang ahli ketaatan, ahli yang baik, santun, rajin ke masjid, dermawan, orangnya baik, lemah lembut. Itu yang diistimewakan, itu yang dicontoh, itu yang difigurkan. Bukan orang-orang yang fasik yang diistimewakan. Jika dia mengistimewakan orang-orang fasik, takutnya tadi wal fujjaru ma'al fujjar, masuk dalam dia orang yang fasik, orang yang durhaka dikumpulkan sesama mereka. Kan sayang. Wa zuwijal mu'minuna bil huril 'ain. Di antara maknanya As-Sa'di mengatakan makna idan nufusu zuwijat, bahwasanya orang-orang beriman akan dipasangkan dengan para bidadari. Minimalnya berapa? 2. Masing-masing orang punya 2. Tenang Pak, ada syaratnya nanti. Tapi syaratnya satu Pak, mendapatkan bidadari. Mati dulu soalnya. Kan untuk surga harus mati kan? Itu syarat pertama. Syarat kedua harus punya banyak amal soleh. Kalau gak punya amal soleh, ini Pak, wal kafiruna bisyayatin. Orang-orang yang kafir, orang yang fasik dipasangkan dengan setan-setan.
Ngilor hidung, enggak ini Pak, sebatas saja setan. Bohong semua itu enggak ada namanya. Sehingga apa? As-Sa'di mengatakan di antara firman Allah wa idzan nufusu zuwijat, orang beriman dinikahkan dengan para bidadari dan orang-orang kafir dipasangkan dengan setan-setan. Minimalnya 2 Pak. Maksimalnya 72 bidadari. Dan tidak ada kecemburuan di antara mereka, karena nanti sebelum masuk surga mau cabut, mau mengatakan wa naza'na ma fi suturihim min ghil. Kami cabut semua penyakit-penyakit hati sebelum masuk surga. Gak ada saling cemburu, gak ada saling tenang semuanya. Yang penting rukunnya di surga. Terpasang di surga. Tenang ibu, aman insyaallah. Di antara fenomena yang lain pada hari kiamat adalah wa idal mau'udatu su'ilat. Setelah manusia dibangkitkan, di antara yang akan terjadi adalah jika bayi-bayi perempuan dikubur-kubur hidup ditanya, apa yang ditanyakan? Bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh? Di antara perbuatan orang jahiliyah, orang-orang ahli jahiliyah dulu, jika diberi anak perempuan iswad dan wujuh, langsung mukanya itu malu. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Dan apabila diberitahukan kabar gembira salah seorang di antara mereka dengan anak perempuan, maka wajahnya langsung hitam, sedih, marah kepada istrinya. Kenapa ada laki-laki? Yatawara minal qawmi min su'ma busyira bi, mereka langsung bersembunyi dari orang lain dari apa yang didapatkan dari anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab, apakah dia akan menahannya hidup bersamanya dengan penyesalan, merasa hina, atau mereka memasukkannya ke dalam tanah, itu dikubur hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Ingatlah seburuk-buruk apa yang mereka tetapkan. Orang-orang jahiliyah ketika mereka dikasih karunia anak perempuan, Pak, mereka itu sangat sedih, menyesal, merasa hina. Kenapa? Di antara sebabnya makhafatul 'ad wal faqr. Zaman jahiliyah jika seorang bapak, seorang laki-laki diberikan anak perempuan, itu aib. Dan anak perempuan adalah sebab kefakiran. Itulah setan. Jadi setan senantiasa menakut-nakuti dari kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wal fahsya. Setan itu yang senantiasa membayangkan kefakiran. Wal fahsya, untuk berbuat keburukan. Anak perempuan sebab kamu akan jadi miskin, fakir nanti. Kemudian apa? Oh, kalau kamu punya anak perempuan berarti kamu bukan laki-laki yang hebat kan? Digambarkan, itulah setan. Tazir, sesuatu yang baik digambarkan buruk, sesuatu yang buruk seolah-olah indah. Sampai akhirnya apa? Mereka berani melakukan wadul banat, mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Pengennya orang-orang jahiliyah, Pak, kalau punya anak laki-laki semuanya, udah gak ada perempuan. Pertanyaannya, untuk mendapatkan anak laki-laki itu keluar dari rahim laki-laki atau perempuan? Rahimnya perempuan. Tapi anak mereka dikasih perempuan gak mau, tapi pengen anak laki-laki. Pengennya apa? Semua laki-laki. Nah, kalau perempuan gak ada.
Mau dapat dari mana laki-lakinya? Inilah apa? Ya, jahiliyah. Maka pada hari kiamat nanti apa? Anak-anak itu akan dibangkitkan dan kemudian menanyakan bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa dia dibunuh. Dan mengenai anak yang dibunuh, maka insya Allah termasuk hukum masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dari sahabat Muawiyah ibnu Salimah an ambiha, dari pamannya yang mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, man fil jannah, siapa saja yang di surga ya Rasul? Maka beliau mengatakan, an-nabiyyu fil jannah, nabi di surga, wasyahidu fil jannah, orang yang mati syahid di surga, wal mauludu fil jannah, dan orang yang terlahirkan kemudian qadarwa belum balik meninggal, maka dia di surga. Wal waqidu fil jannah, dan di antara juga anak yang dulunya dikubur hidup-hidup, insya Allah adalah surga. Maka apa? Jika ada bayi yang dibunuh, termasuk nanti mereka mendapatkan surga karena masih bersih. Dan ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Asim. Ketika dulu di zaman jahiliyah, dia pernah membunuh anak perempuannya. Setiap hari perempuan dibunuh, setiap hari perempuan dibunuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni watul isnatai asyarata ibnah. Sesungguhnya aku dulu pernah mengubur hidup-hidup 12 anak perempuanku fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Apa tebusan dosanya? Bagaimana saya menebus? Maka Rasul mengatakan, a'tiq adadahuna nasama. Di antara bentuk menebus dunia tentunya dengan bertobat. Ketika dia sudah masuk Islam, maka Rasul mengatakan, a'tiq. Di antara cara menebusnya juga dengan yaitu membebaskan budak sebanyak jumlah anak yang dulu pernah kau bunuh. Dan di antara juga waktu ibadat adalah membunuh janin. Rasulullah bersabda ketika ditanya mengenai masalah janin, maka beliau mengatakan, dalikal wa'dul khafi, itu adalah di antara bentuk al-wa'du, membunuh anak yang khafi, yang derajatnya di bawah yang pertama. Tentunya apa? Jika janinnya sudah ada rohnya. Kapan mulai ada roh Pak janin? 4 bulan. 4 bulan. Fayanfukhu fi ruh arba'ina, jadi apa dalam hadis yang disebutkan ya, dalam hadis yang keempat, hadis arba'in, 40 hari dalam keadaan masih nutfah setetes air mani, arba'ina masih alaqah segumpal darah, kemudian pada 40 hari yang ketiganya fayanfukhu fihi ruh, fayanfukhu fihi ruh, kemudian baru ditiupkan ruh. Maka jika sudah masuk ke bulan yang keempat selama 120 hari, maka jika dia digugurkan termasuk waktu barat. Maka jika sebelum itu belum ada ruh, jika misalnya Pak di antara fikih kontemporer, bolehkah seseorang menggugurkan janin? Maka para ulama memberikan ketentuan. Di antaranya apa? Jika kalau ingin menggugurkan maka kurang daripada itu. Itu pun apa? Ada sebab. Hukum asal tidak boleh digugurkan. Tapi jika ada sebab, misalnya
jika dia berkembang akan mengancam kepada kematian seorang ibu atau sebab yang lain, maka boleh digugurkan sebelum 4 bulan. Karena kejadian Pak, saya pernah ditanya, Ustaz, ini ada masalah. Ada seorang laki-laki menikahi janda, kalau punya anak perempuan, yang kemudian apa? Si laki-lakinya ini menikah dengan ibunya dan juga melakukannya kepada anak perempuan. Jadi kan mahram ya. Jadi ketika seseorang menikahi janda, anak perempuan tidak jadi mahram sampai apa? Si laki-laki itu menikah dan sudah rumah suami istri, baru jadi mahram. Itu namanya robaim. Dalam istilah fikih robaim. Si laki-laki ini dengan kefasikannya juga apa? Berbuat zina kepada anak perempuannya, yang singkatnya hamil secara kedokteran hamil. Ini kalau diteruskan, kata polisi meminta untuk digugurkan. Jika tidak digugurkan, keadaan yang berat. Satu apa? Anak ini tadi itu belum cukup, sehingga apa? Ya, istilahnya akan menjadikan nanti kedepannya itu hancur ya. Istilahnya ya bisa kena beli atau yang lainnya. Yang kedua, ini jika dilanjutkan, nanti gimana statusnya? Karena setelah si laki-laki ini menikah dengan ibunya, anak perempuan jadi mahram. Dengan sebab apa? Sudah hubungan suami istri. Maka apa? Kata dokter dan polisi meminta untuk digugurkan. Gimana? Secara fikihnya. Maka secara fikihnya tadi, di antara boleh menggugurkan janin yaitu ketika masih umur di bawah 4 bulan. Boleh menggugurkan janin jika ada sebab dan kasus tertentu. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Baik. Waktunya sesuai. Karena waktunya ada selesai Pak, saya kira cukup dulu. Karena kalau melewati batas Pak, katanya kan tidak boleh melewati batas. Jadi kita apa? Sampai pada firman Allah, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Itu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya atas dasar dosa apa, wahai Bapak, kenapa aku dibunuh? Di antara fenomena pada saat seseorang dibangkitkan dari kuburnya, maka yang ditanyakan itu adalah waktu mati. Demikian, Allah Ta'ala Rasulullah. Dan pertanyaan cukup. Kita cukupkan Allah Ta'ala bisa. Kita akhiri dengan doa kafir majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.